Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata-mata pelajaran penyuntingan, Ibu Astoti Samusir MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya membuka presentasi hari ini, dan sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8 ini. Anggota kelompok 8 ini terdiri dari yang pertama ada Dandi dengan NPM-nya dengan 2020215051. Selanjutnya ada Yulia Aswandini dengan NPM 2020215061. Yang ketiga ada Raisa Has dengan NPM-nya 2020215070. Yang keempat ada Nadia Walta Soderi dengan NPM 2020215076. Dan ada saya sendiri, Novati Prasetyo, dengan NPM 2020215086. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dandi. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Ciri-ciri kalimat efektif: memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 5. Melakukan penekanan ide pokok. Contoh kalimat efektif singkat: itu buku saya sudah baca 3 kali. Menjadi, buku itu sudah saya baca 3 kali. Lalu, bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Menjadi, seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Yang selanjutnya ada kesepadanan. Kesepadanan kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum menyebutkan subjek. Seperti contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu salah. Yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Seperti itu. Dan yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Sebagai contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Contoh seperti itu salah ya. Yang benarnya, dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh dosen. Itu yang benar. Pada kalimat pertama terdapat 2 subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Yang ketiga, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh karena itu, kata hubung tidak boleh ada kalimat tunggal. Seperti contohnya yaitu, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti upacara pertama. Itu contoh yang salah. Dan contoh yang benar, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama.
Itu yang benar. Dan selanjutnya yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang muncul. Yang pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Itu contoh yang salah. Contoh yang benar, sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Selanjutnya ada keparalelan. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Sebagai contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem bagian air, dan pengaturan rata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikat harus menjadi kata benda semua, menjadi seperti berikut. Contohnya, tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem bagian air, dan penggunaan kata ruang. Hematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Seperti hindari pengulangan subjek jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu. Penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Kalimat efektif, karena rajin, dia menjadi juara satu. Hindari sinonim kata jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa. Cukup gunakan salah satu saja. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Yarsa yajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektif, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Perhatikan bentuk kata jamak jika sebuah kata telah memiliki makna jamak. Maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Para hadirin dimohon berdiri. Kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi. Sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Sebagai contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju. Yang pertama, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Kelogisan. Suatu ide, kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. Kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat efektif. Untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kesimpulan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang bisa mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara sampaikan. Unsur-unsur kalimat efektif.
Yang pertama ada subjek, kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Adapun ciri-ciri efektif yaitu kesepadanan, keparalean, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau perbuatan yang secara tidak sengaja ataupun sengaja yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian karena telah menyimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.